Halo semuanya. Hai, saya Hairun Nisa. Saya Adia Safiti. Saya Jamila. Dan saya Selja Priyanti. Nah, dalam video ini kami akan memaparkan hasil video kita, hasil wawancara kita kepada para nasabah dan juga praktik dari Bank Syariah. Mau tahu kan apa jawaban dari mereka? Tonton sampai akhir ya. Boleh minta waktunya enggak? Oh boleh, kenapa Kak? Boleh enggak saya wawancara kakak? Apakah kakak punya rekening? Oh ada dari kami. Boleh enggak saya wawancara kakak hari ini? Tentang apa ya Kak? Kayak semacam tentang rekening atau tentang mobil-mobil bensin gitu ya kak? Boleh enggak? Oh boleh. Boleh di sini aja enggak? Oh boleh Kak, mari Kak. Ya. Kakak? Boleh tahu nama kakak siapa ya? Oh nama saya Salsa Kak. Kakak kerja atau kuliah? Kuliah sambil kerja juga sih Kak, tapi kerja tuh kayak cuman serabutan gitu sih. Kalau boleh tahu nih, kakak ini punya rekening di bank apa sih? Bank BRI kah? BCA kah? Mandiri kah? Saya punya dua Kak, yang konvensional sama yang syariah. Yang syariah tuh di BSI sama yang konvensional tuh di BCA. Kalau boleh tahu nih kak, udah berapa lama sih punya rekening di bank syariah? Kalau yang di bank syariah tuh gak lama juga sih Kak, kayak baru 2 tahun juga gitu. Jadi saya ini mau wawancara tentang yang bank syariah dulu. Oh iya boleh Kak. Nah, kalau boleh tahu nih kak, pas kakak waktu buka rekening baru tuh, Ya. apa sih yang dijelaskan sama petugas bank tuh kak? Petugas bank tuh ada jelaskan banyak sih tentang akad Kak, tapi yang saya ingat tuh akad wadiah, akad titipan yang kayak berhubungan tentang tabungan, simpan menyimpan gitu. Lalu saya ingat juga tentang akad mudharabah bagi hasil. Cuma ingat dua ya sih Kak. Jadi ini menurut kakak, apa sih keuntungan pakai bank syariah daripada bank konvensional? Kalau menurut saya sih Kak, karena saya Islam juga, jadi mengikuti syariah kan kalau di Islam kan kita tuh harus menghindari sesuatu yang riba gitu. Jadi saya tuh kayak lebih enak menggunakan syariah juga. Habis itu tidak ada bunga, tidak ada potongan-potongan segala hal kayak di konvensional. Saya kan juga ada bank konvensional sama bank syariah juga kan yang saya bilang tadi. Kalau menurut saya sih di bank syariah itu enak juga, walaupun mungkin ada sebagian yang bilang sama ya sih bank konvensional sama syariah, tapi menurut saya sih lebih enak bank syariah. Itu sesuai dengan syariah juga, itu potongan pun tidak ada, bunga-bunga pun tidak ada juga kan. Oh, berarti kakak sering lebih memakai bank syariah ya daripada bank konvensional? Ya kalau ada transaksi sih lebih sering pakai bank syariah Kak, tapi kalau nggak ada uangnya tidak dipakai juga sih. Menurut kakak nih bagaimana sih pelayanan bank syariah sejauh ini? Apakah mudah diakses atau ada kendala selama kakak pakai? Kalau saya sih nggak ada kendala sih Kak. Mungkin kalau pakai bank, mungkin semua bank juga kendalanya itu mungkin kalau lagi mau transfer ya sih Kak, kalau pakai HP transfer gitu kan. Pakai itu. Tapi menurut saya sampai sekarang ini kendala cuma itu ya sih, nggak ada kendala yang serius gitu. Masih aman-aman ya sih. Jadi kakak pernah nggak sih gunakan pembiayaan syariah misalnya itu murabahah untuk beli barang? Bagaimana sih pengalaman kakak? Saya juga kan kerja itu kan serabutan Kak, jadi kalau beli-beli kayak beli barang tuh pakai bank syariah tuh masih belum pernah sih Kak, masih belum ada pengalaman, jadi masih belum bisa kasih informasi juga. Berarti belum tahu lah ya. Belum tahu. Nah, kalau dari sisi nasabah nih, apa sih harapan kakak untuk bank syariah ke depan? Harapan saya sih ya, semoga kayak hitung-hitungnya itu kayak lebih canggih lagi Kak. Itu kayak pelayanannya lebih cepat. Mungkin kan kadang lelet, kadang apa, tapi semoga ya lebih cepat lagi. Itu bisa dipercaya lagi ya Kak. Semoga tidak ada hal-hal yang bikin nasabah tuh kecewa gitu ya sih. Makasih ya kak Oh, iya. atas waktunya. Iya
guys, pengalaman dari kakaknya yang menggunakan bank syariah selama 2 tahun. Guys, ada kakak-kakak lagi duduk sendirian tuh, kita tanya aja tentang bank syariah. Halo kakak. Maaf ya kak, ganggu waktunya. Boleh saya wawancara bentar kak? Boleh. Tentang apa ya? Jadi saya tuh mau wawancara tentang praktisi bank syariah. Maaf nih kak, sebelumnya kakak pernah kerja di bank syariah nggak sebelumnya? Oh, saya pernah magang nggak sih? Oh, berarti tahu lah ya kak sekitar bank syariah gitu. Tahu. Nah, saya nih ada mau mempertanyakan ketika menjelaskan akad ke nasabah baru, apa saja yang wajib dijelaskan oleh petugas? Yang wajib itu seperti jenis akad, seperti murabahah, mudharabah, dan lain-lain. Hak dan kewajiban nasabah termasuk kewajiban bayar, hak atas hasil atau laporan, dan lain-lain. Transaksi, tahapan dan cara kerja akad secara ringkas semuanya dijelaskan. Lalu keuntungan dan resiko termasuk potensi untung rugi, siapa yang menanggung, itu dijelaskan di awal. Lalu jumlah pembiayaan, margin, cara dan jadwal pembayaran, lama akad dan ketentuan jika akad dihentikan atau bermasalah, akad yang berbasis riba dan sesuai dengan fatwa DSN, akad yang bebas dari riba dan sesuai dengan fatwa DPS. Lalu biaya tambahan jika ada, misalnya biaya administratif, notaris, asuransi, dan lain-lain. Dokumen, isi kontrak akad harus dijelaskan dahulu sebelum tanda tangan. Yang terakhir itu layanan, jalur komplain jika nasabah merasa dirugikan atas bank syariah. Nah, kemudian kak, ada apa saja sih keuntungan atau kelebihan bank syariah dibanding konvensional menurut pihak bank sendiri? Yang pertama itu yang pasti bebas dari riba, bunga. Bank syariah tidak mengenakan bunga tapi menggunakan akad yang halal, misalnya bagi hasil dalam dan jual beli. Transaksi di bank syariah tidak mengandung riba karena sesuai dengan prinsip syariah Islam. Terus setiap transaksi dijelaskan akadnya secara terbuka dan disepakati bersama. Nasabah tahu dari awal jenis akad, margin, keuntungan, dan resikonya. Lalu sistemnya itu bagi hasil. Untuk tabungan dan pembiayaan tertentu, nasabah bisa menikmati bagi hasil, bukan bunga, tetap keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan kerugian ditanggung bersama sesuai porsi. Bank syariah menghindari spekulasi, ketidakpastian, warar, dan transaksi tidak jelas. Fokus pada transaksi real dan adil bagi semua pihak. Dana dikelola sesuai syariah. Investasi bank hanya di sektor halal, tidak ke industri, miras, perjudian, dan lain-lain. Dana nasabah aman dan digunakan untuk kegiatan yang sesuai dengan syariah. Semua produk dan aktivitas bank syariah diawasi oleh DPS agar sesuai dengan fatwa MUI. Ada pengelolaan zakat, infak, karda, pinjaman sosial, dan dana kebijakan. Bank syariah tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga ingin misi sosial. Nah, menurut kakak ini bagaimana sih prospek bank syariah untuk kedepannya? Prospek bank syariah ke depannya itu sangat positif, didorong oleh pertumbuhan aset dan pembiayaan yang stabil. Dukungan regulasi seperti spin-off UUS 2026 serta inovasi digital yang terus dikembangkan. Bank syariah juga memperluas perannya dalam ekosistem halal dan bisnis emas. Meski menghadapi tantangan seperti literasi, keuangan yang rendah, dan persaingan ketat, peluang untuk menjadi pilar ekonomi nasional semakin terbuka, terutama didukung edukasi, kolaborasi, dan penguatan teknologi. Nah, satu pertanyaan lagi ya kak, bagaimana upaya bank syariah dalam meningkatkan akses layanan bagi masyarakat?
Bank Syariah meningkatkan akses layanan bagi masyarakat melalui digitalisasi, perluasan jaringan kantor dan agen laku pandai, penyediaan produk inklusif bagi UMKM dan masyarakat kecil, edukasi keuangan syariah, serta kerjasama dengan fintech dan e-commerce. Upaya ini bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang belum terjangkau layanan perbankan, dapat mengakses layanan keuangan syariah dengan mudah dan aman. Makasih banget ya Kak jawabannya. Maaf mengganggu waktunya. Dari Kak Yunus. Nah guys, tadi kan kita udah dapat informasi dari KKM tadi mengenai apa saja sih yang ada di hal-hal yang ada di Bank Syariah. Nah, udah nonton semua kan hasil wawancara kita? Bagaimana hasilnya? Bagus kan? Nah, mungkin cuma itu yang bisa kita berempat tampilkan dalam video ini. Kalau lebihnya kami mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.